Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sufi Ashari dari Prodi Teknik Informatika kelas A sore. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sumber hukum Islam, yaitu ijtihad. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah aturan hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut dan menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, mutlak, serta tidak pernah mengalami kemendekan, kefanaan, atau kehancuran. Kemudian ada 3 jenis sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis atau sunnah, dan yang terakhir ada ijtihad. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jihad, yaitu jud yang berarti bersungguh-sungguh dan jihad yang berarti sulit. Jihad dan ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik di dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan oleh pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat menjadi mujtahid. Mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad, dan untuk melakukan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena ijtihad merupakan suatu kegiatan dalam pengambilan hukum. Sebagian ulama menetapkan persyaratan untuk menjadi mujtahid. Di antaranya, yang pertama memahami kandungan Al-Quran dan hadis, yang kedua memahami bahasa Arab dan dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya, yang ketiga memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam, yang keempat memahami persoalan ijma, yang kelima memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Kemudian dasar-dasar ijtihad. Ijtihad memiliki sederhana sebagai sumber hukum Islam, di antaranya Quran surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang karena orang yang berkhianat. Dan selanjutnya adalah fungsi ijtihad. Ijtihad dalam sumber hukum Islam memiliki fungsi, diantaranya yang pertama sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, dalam menyelesaikan permasalahan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah sangat dihargai peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Al-Quran secara terang-terangan menghargai akal pikiran. Yang selanjutnya adalah bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad ada 2, yang pertama ijma, dan yang terakhir ada qiyas, ataupun yang kedua ada qiyas. Ijma menurut bahasa artinya sepakat atau setuju atau sependapat, dan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Contoh ketahuan hukum melalui ijma diantaranya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf. Ulama usul menyatakan bahwa ijma dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, jika
memenuhi 4 unsur berikut. Yang pertama, ada sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atas suatu kejadian. Yang kedua, kesepakatan mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan kebangsaan atau kelompok. Yang ketiga, kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Setelah masing-masing mengemukakan pendapat, haruslah diambil kesepakatan secara kelompok. Dan kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam suatu hukum. Bila hanya sebagian besar yang bersepakat, maka ijma itu tidak bisa diatasnamakan kesepakatan sejumlah mayoritas. Yang kedua, ada kias. Menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang, sedangkan menurut istilah kias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti tuak, bir, bintang, vodka atau whisky dan lainnya dengan khamar, sebab semua itu sama-sama memabukkan. Yang kedua, mempersamakan padi dan dengan gandum karena sama-sama makanan pokok, dan mempersamakan kerbau dengan sapi sebab di Arab tidak ada kerbau dan lain sebagainya. Dan kesimpulannya, memilih Islam sebagai keyakinan mengandung konsekuensi, yaitu keharusan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang sumbernya adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ada beberapa hikmah yang menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad menjadi sumber hukum Islam. Antara lain, yang pertama, tidak sesat dalam perilaku seluruh agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Dan yang terakhir, ada selamat dari azab dan laknat Allah SWT karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kias. Demikian yang